Oh, masih ini ya, mute ya, Ibu ngomong dari tadi. Sorry, sorry. Jadi saya ulangi di sini variabel untuk fungsi distribusi khusus, untuk fungsi distribusi kontinu yang khusus, itu ada beberapa, yaitu fungsi seragam, fungsi distribusi normal, fungsi distribusi eksponensial. Kalau di sini ya ada fungsi distribusi gamma. Nah, kalau untuk yang ini fungsi distribusi seragam, kita di sini judulnya variabel acak seragam ya. Jadi membahas tentang variabel acak. Tapi di dalamnya ada fungsinya juga. Nah, misalnya gini, kita mau menjelaskan tentang kita ngambil satu titik secara acak dari interval, dari suatu interval AB. Nah, peluang terjadinya ya sebarang titik itu adalah nol. Ya, kalau cuma satu titik gitu. Jadi ada interval dari A sampai B. Peluang di titik X misalnya atau di titik T. Nah, itu peluangnya adalah nol. Jadi misalnya nih ada suatu selang ya dari alfa sampai beta. Jadi kita memilih titiknya itu di antara alfa sampai beta. Alfa beta ini adalah subset dari interval AB tadi. Maka kejadian-kejadian titik-titiknya itu kemungkinan adalah dari alfa sampai beta. Jadi ini interval tertutup ya dari alfa sampai beta. Kalau ini interval terbukanya alfa beta, ini yang sebelah kirinya tertutup dari batas alfa sampai beta ya. Dan ini dan seterusnya gitu. Maka peluang-peluang yang ini tadi, peluang ini sama dengan peluang ini, sama dengan peluang yang interval di sini juga sama dengan peluang yang di sini. Nah, jadi kalau kita mengatakan sebuah titik di di interval AB atau dua di antara dua titik, maka eh, nah dia mempunyai panjang yang sama, maka dia peluangnya juga sama nanti ya. Jadi kalau misalnya dia, nah kita kasih ini aja nih. Jadi misalnya X adalah peluang X adalah nilai dari titik yang dipilih secara acak dari interval AB, maka X itu disebut sebagai variabel acak uniform, seragam terhadap AB. Nah, kalau F ini fungsi distribusi, F ini adalah fungsi densitasnya atau PDF-nya dari X, maka FT ini sama dengan fungsi distribusinya. Untuk T yang kan selangnya dari A sampai B ya, berarti kalau dia kurang dari A, nilainya adalah 0. Namun kalau dia nilai T-nya itu berada di antara A sampai B, eh, fungsi distribusinya adalah T dikurang A per B dikurang A. Jadi sesuai dengan peluang ya. Jadi jarak dari T, dari A sampai ke T dibagi dengan jarak dari A sampai B. Sedangkan untuk T yang lebih dari B, lebih dari atau sama dengan B, maka peluangnya pasti 1 untuk fungsi distribusi. Kalau fungsi densitasnya atau PDF-nya, FT itu sama saja dengan turunan dari FT. Karena untuk mencari fungsi distribusi T juga kita menggunakan interval dari FT ini ya. Jadi sama dengan, nah karena ini fungsi PDF ini sama saja dengan turunan pertama dari fungsi distribusi. Kalau kita turunkan ini ya, kalau kita turunkan jadinya kan 1 per B min A. Ini kan fungsi terhadap T. Jadi nanti ini 1 per B min A kalau diturunkan. Jika T-nya berada di antara A dan B, maka sedangkan bernilai 0 di titik yang lainnya. Ini fungsi definisinya ya. Ini fungsi distribusinya.
Nah, sekarang eh, cara lain untuk menyatakan fungsi densitasnya, tadi kan 1/b-a ya. Nah, jadi another way of reaching this definition menyatakan bahwa fx itu adalah suatu ukuran yang menentukan eh, seberapa dekatnya x mendekati x gitu ya. X besar ini variabel acak x ini dekat terhadap nilai x. Jadi nilai f ini, jadi ini kan interval ya. Berapapun titik apa namanya, kalau kita mengambil satu titik di interval ini, itu pasti nilainya adalah konstan. Kalau untuk fungsi seragam tuh konstan disimbolkan dengan C di sini. Nah, kalau misalnya kita mau lihat gini ya, fungsi distribusinya tadi kan, kalau misalnya intervalnya dari A sampai B, fx dx itu adalah 1, jelas 1 karena dia berupa peluang kan. Nilai peluang itu totalnya adalah 1. Untuk fungsi kontinu itu kita menggunakan integral. Jadi peluangnya adalah 1. Yang berakibat eh, kalau misalnya kita substitusi ke dalam sini ya, integral dari A sampai B dari fungsi konstan ini, C dx sama dengan, ini kan jadinya Cx nanti kan, kalau diintegralkan, kita yang di ini, kalau kita integralkan jadinya kan gini, Cx batasnya dari A sampai B. Sehingga kalau disubstitusikan jadinya kan Cx min Ca. Jadi ini. Nah, ini satu ini dari yang ini tadi. Peluang total tadi. C B min A sama dengan 1. Maka kalau kita pindahkan jadinya C sama dengan 1/B min A. Jelas bahwa ini sama seperti C sama dengan 1/B min A. Ya. Ini kan fungsi C di sini kan. Itu sama dengan yang di sebelah sebelumnya tadi. Nah, yang ini. Kalau mau digambarkan seperti inilah. Ini adalah fungsi densitasnya atau PDF-nya ya, dari interval A sampai dengan B karena dia konstan nilainya 1/B min A. Jadi garisnya lurus linier seperti ini mendatar. Sedangkan untuk fungsi distribusinya yang ini tadi ya. Sebelum A kurang dari A ini dia nilainya adalah 0. Dari A interval A sampai B dia berupa garis lurus. Ya kan? Ini linier. Nah, yang ini kan linier ya. Fungsi linier. Jadi garis lurus sampai ke X, sampai ke B. Kemudian lebih dari atau sama dengan B ini nanti nilainya adalah 1. Itu fungsi distribusinya. Kemudian untuk ekspektasi sama varians dari fungsi seragam ini, misal ya, kita misalnya memilih sejumlah besar, memilih nih dari A sampai ke B gitu ya. Dari A sampai ke B, titik-titik di sini nih. Ya, titik yang ini benar-benar. Oke, kita ambil sembarang titik banyak ya, titiknya itu kita ambil. Nah, sampelnya banyak. Terus kita cari rata-ratanya. Maka rata-ratanya itu akan mendekati A ditambah B/2. Ya, titik tengah dari AB. Jadi di sini nah kira-kira. Jadi dari sepanjang garis ini kita ambil titik-titik secara acak ya, sembarang titik secara acak sebagian besar terus kita jumlahkan terus kita apa namanya kita cari rata-ratanya, maka rata-ratanya itu akan mendekati ini.
A plus B per 2 atau titik tengah dari AB. Titik tengah dari AB. Nah, kalau kita menggunakan ekspektasi, kita membuktikannya dengan ekspektasi. Nilai ekspektasi itu kan kemarin adalah sebentar ya, pena Ibu agak ini tidak berfungsi. Tidak fungsi penanya. Jadi ini ekspektasi itu sama dengan integral X F X dx untuk fungsi kontinu. Nah, jadi ini jadinya X, fungsinya tadi 1 per B min A dx sama dengan, kalau kita integralkan pakai, sudah pasti bisa ya integral ya. Jadinya X ini setengah X kuadrat, kita masukkan intervalnya dari A sampai B, maka jadinya adalah ini tinggal substitusi, masukkan B, jadi setengah B kuadrat dikurang setengah A kuadrat. Terus ini kita pecahkan ya. Duanya kita, penyebutnya kita taruh di sini. Ini jadinya B kuadrat min A kuadrat adalah B min A B plus A. Tinggal dicoret ini, nanti jadinya A plus B per 2. Ya, inilah tadi rata-rata ya. Ekspektasi. Ya. Untuk mencari varians X, itu rumusnya kan X kuadrat dikurang X dibagi X kuadrat. Kita cari yang ini. Sama saja tinggal ganti ininya X kuadrat. Berarti jadinya ini sepertiga X pangkat 3 ya. Kita masukkan X-nya dengan interval ini tadi, jadinya sepertiga B pangkat 3 min A pangkat 3 per B min A. Ini kalau difaktorkan, nanti dibagi dengan B min A jadinya sepertiga A kuadrat plus AB plus B kuadrat. Sehingga mencari varians X itu adalah tinggal kita kurangkan nilai ini dengan ini. Kita kurangkan. Nah, yang ini ya, kalau kita jabarkan nih nanti ini kan jadi A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah, nanti samakan penyebutnya sehingga nanti dapatlah B min A pangkat 2. Ya, bentuk lain dari penjabaran ini nanti. Nah, jadi kalau X itu adalah variabel acak X ini terdistribusi secara seragam pada interval AB, maka ekspektasinya adalah A plus B per 2, variansnya adalah B min A kuadrat per 12, sedangkan ini adalah akarnya ya, akar dari varians. Nah, contohnya ini. Contoh untuk fungsi seragam. Sebentar Ibu coba pena lagi ya, kalau bisa. Agak susah kalau udah pakai pena nih. Tadi bisa, sekarang nggak bisa. Nah, bisa. Oke, alhamdulillah. Nah, ini ya. Jadi contohnya adalah mulai dari jam 5 pagi
setiap 3 jam ya, setiap 3 jam ada penerbangan dari San Francisco ke, halo Pak Prapuji. Woi, lanjut. Aku Iya banyak Pak, tahu kan? iya Pak. Lanjut Pak ya. Lanjut. Nah, jadi setiap 3 jam ada penerbangan dari San Francisco Airport ke Airport Internasional Los Angeles ini. Nah, misalkan ya, eh, kita anggap di sini pesawat-pesawatnya itu tidak ada ter tidak ada yang terjual seluruhnya, ya. Jadi masih memungkinkan kalau kita tiba di sana kita eh, memesan tiket gitu kira-kira lah ya. Nah, seseorang seseorang yang ingin terbang ke LA itu tiba di airportnya secara acak di antara waktunya itu di antara 8.45 sampai 9.45. Nah, tentukan peluang dia menunggu. Yang A adalah paling lama 10 menit, yang B paling paling tidak 15 menit. Kalau yang A ini paling lama dia nunggu 10 menit, ya, yang A ini paling lama 10 menit, B itu paling lambat. Paling tidak 15 menit dia nunggu. Lebih boleh berarti ya. Nah, cara menyelesaikannya, misalnya nih, tadi kan dia random tuh di sini ya waktunya. Berarti ini adalah intervalnya. Dari 8.45 sampai 9.45. Berapa menit ini? 60 menit ya. Nah, maka peluangnya itu, jadi intervalnya itu yang ini. Sampai 60, jadi pakai waktu menit ya. Karena di sini menit gitu. Jadi intervalnya dari 0 sampai 60. Sehingga fungsi PDF-nya itu sama dengan tadi ya, adalah T min, bukan T min A. 1 per B min A. Nah, jadi 1/60 kurang 0. Jadi 1/60. Atau langsung baik. Ini kan 60 menit. Sudah jelas kita hitung ada 60 menit. Maka peluangnya adalah 1/60. Untuk X di antara 0 sampai 60. 0 untuk yang lainnya. Di luar dari itu jamnya. Sekarang eh, yang A. Paling lama nunggu 10 menit. Nah, paling lama nunggu 10 menit. Ya, kalau kan waktu dari jam 5 nih mulainya. Setiap setengah jam. Berarti keberangkatan kalau dia di interval ini, keberangkatan pertama di interval ini adalah di jam berapa? Halo, jam berapa ya? Ini kan intervalnya. Nah, ini intervalnya. Setiap setengah jam, berarti jam berapa? 9.15. Nah, dia mulainya dari jam ini. Berarti keberangkatannya tuh setiap setengah jam, berarti jam 5, jam setengah 6, jam 6, jam setengah 7 gitu ya. Betul enggak? Iya, Bu. Nah, tapi sekarang yang random time yang dikasihnya, intervalnya itu 8.45 sampai 9.45. 9.45. Berarti setelah jam 8.45 ini, ada jam berapa lagi pesawatnya berangkat? 9.15. 15. Kok 9.15? 3:30. Jam 9. Ya, betul. Nah, karena dia jam 9, pertanyaannya tadi kan paling lama dia nunggu 10 menit. Berarti dia nyampe jam berapa? Kalau jam 9 pesawatnya berangkat. Dia nunggu paling lama 10 menit. Baru berangkat. Dia tiba 10 menit kemudian dia berangkat. Berarti jam berapa dia sampai? Ini kan?
Berarti yang berangkat ini jam pesawatnya itu, pesawat keberangkatannya itu berangkat jam 9, 9.30, ya kan? Terus 10 ada enggak ya? Enggak. Jam 9 sama jam 9.30 aja. Hmm. Nah, dia paling lama nunggu 10 menit. Berarti 10 menit sebelum dari jam 9, yaitu jam 8:50. Ya, sama jam between 8:50 dan jam 9. Kemudian satunya lagi, kalau dia 9.30 sampai jam 9.30. 9.20 sampai satunya lagi 9.20. Di antara 9.20 sampai 9.30. Dia tibanya. Ya. Nah, sehingga kalau hitungan menitnya tadi, yang 8.50 ini, intervalnya kan dari jam startnya 8.45. 8.45 ke 8.50 berarti 5 menit. Ya. Dari jam 8.45 ke 90 itu 15 menit. Nah, interval pertama ini berarti 9.20 dari jarak dari 8.45 ke 9.20 adalah 35 menit. Jarak dari 8.45 ke 9.30 adalah 45 menit. Jadi interval yang kedua adalah ini. Nah, untuk menjawab ini paling lama 10 menit. Jadi peluangnya adalah ya di antara 5 sampai 15 menit dijumlahkan dengan di antara 35 menit sampai 45 menit. Cari kita dengan menggunakan yang integral tadi ya. 1/60 fungsinya. Masukkan aja. Dapatnya 1/3. Ya kan? Ini kan 1/60. X dimasukkan ini intervalnya 5-15. Ya inilah kalkulus lah ya, tinggal ini. 1/60. X dari 35 sampai 45. Ini nanti bisa keluar 15 kurang 5, 10, atau ini jadi 1/6, tambah 10 juga 1/6. Jadinya 1/3 ya, kalau dijumlahkan. Nah, kira-kira seperti itu untuk yang paling lama 10 menit. Ya. Kemudian yang kedua, at least paling tidak dia tuh nunggu 15 menit lah. Ini ya, paling lama 15 menit. Berarti dianya tiba di jam berapa? Kalau paling tidak 15 menit dia nunggu. Nggak mungkin 8.45 ya. Karena 8.45 sampai 9.45 ini adalah between ya. Jadi nggak termasuk di jam 8.45. Di 8.45. Setelah 8.45, kalau mau 15, paling paling lam- paling tidak dia nunggu 15 menit. Berarti nanti keberangkatan di jam 8.30 ya. 8.30 sebelumnya, sorry. Jam 9.30. Oh enggak, ini masuk ya. At least 15 menit jika dia tiba di antara ya, jam 9 sampai jam 9.15. Nah, jadi 15 menit paling tidak dia nunggu. Ya, dia tiba tuh di antara intervalnya 9 sampai 9.15. Ya, 9 sampai 19. Lama nggak apa-apa, tapi paling tidak 9.15. Nah, nanti
atau di jam 9.30 sampai 9.45. Sehingga nah, X-nya itu ini tadi ya, jarak dari 8.45 ke jam 9 adalah 15 menit. Dari jam 8.45 ke 9.15 adalah 30 menit. Begitu juga dengan ini 45 sampai 60. Nanti kita tinggal jumlahkan peluangnya. Peluang di antara 15 dan 30 menit ini ditambah dengan peluang 45 sampai 60. Ya, cari ya. Pakai integral. Nah, boleh dilihat lagi. Nah, Iya, Pak. coba tanya budak tuh, peluang bang dia terlambat, pulang dia ketinggalan pesawat, berapa itu? Macam tak? Peluang ketinggalan pesawat. Iya. Coba bisa tak hitung? Peluang ketinggalan pesawat. Ketinggalan pesawat yang di jam berapa, Pak? Setiap setengah jam apa ya pesawatnya ada nih? Iya, Pak. Setiap setengah jam. Berarti dia kalau 8.45 sampai 9.45 nih, berarti 2 kali pesawatnya, Pak. Berarti dia ketinggalan kalau udah nyampe jam berapa? Kalau dia nyampe misalnya lebih dari jam 9, Masih baca pesawat berikutnya. Masih yo jam pesawat 10. berikutnya. Berarti kalau udah Berarti terlambat, setelahnya, Pak, hah? setelah jam 9.30, Pak, Iya mestinya. Atau kalau dia naik yang jam 9, nah berapa pulang dia terlambat? Hmm. Kalau dia naik setengah 10, apa pulang terlambat? Nah, itu baik. Baca tak? Baca tak? Berarti ada 2 pertanyaannya, Pak, ya. Kalau dia terlambat di Kalau jam ketinggalan pesawat jam 9, nah berapa berapa? peluangnya? Ya. Lebih besar peluang dia telat jam 9, apa lebih besar peluang dia telat yang jam setengah 10? Nah, ya, ini udah.
Karena ini seragam ya. Jadi sebenarnya lebih mudah, bisa langsung aja pakai peluang peluang apa namanya? Kayak NA per NS itu nah ya. Oh, Fit, Iya, Pak. kau nih kali salah kau nih budak nih, payah karena dia pesawatnya San Francisco ke Los Angeles. Ya, Mestinya kalau dari Palembang Jakarta mungkin budak ini ngerti mungkin Nov, karena konteks itu tidak bagus nih buku nih. tidak sesuai konteksnya, Pak. Iya kau nih pantaslah berarti Tidak kau nih sesuai terbayang, lah. Pak Arti. Iya San Francisco Los Angeles. Coba kalau Palembang Jakarta misalnya coba, dah. Apa ini? Salah. Berapa deh yang tadi pertanyaannya yang ini, Pak ya? Peluang mana yang lebih besar? Lebih bisa dia ketinggalan pesawat jam 9 apa ketinggalan jam setengah 10? Mm-mm. Siapa yang bisa langsunglah raise hand. Kayak ini tadi nah ya, dari jam 5 sampai 15. Selisihnya berapa nih? 10 menit kan? Dari 5 menit ke 15 menit ini 10 menit. 10 per 60 kan seperenam. Langsung be. Dari 35 ke sampai 45 menit ini 10 menit. Ya, 10 menit juga kan? Jadi 10 per 60. Jadi 10 per 60 tambah 10 per 60 jadinya 20 per 60 alias sepertiga. Nah, C itulah yang tadi yang ditanya Pak Ucup. Peluang mana yang lebih besar? Peluang ketinggalan yang lebih besar di jam 9. Pesawat di jam berapa tadi? 9 atau 9.30? 9 atau setengah 10. Oh, kalau ada merah ke itu yang ke mana itu? Morenin tuh. Oh iya, iya. Kemarin itu kan seperti dengan dia yang bisa. Ini PKM. Itu mana? Oh, Bapak juga terlibat juga di situ narasumber. Iya. Oh, yang katanya tanggal lebaran itu Iya, tanggal iya. Di mundur dimaju ke tanggal 29 kan. 29 April, Pak. Jadi, apa nih jawabannya? Tidak mikir ya, kalau dia mikir telat lebih besar telat jam 9 atau setengah 10 peluangnya. Yang lebih sampai lebih yang itu. Lebih lama. Iya, kamu naik bis itu. Bis jam 10 apa setengah 9, jam 9 sampai jam Nah, 10. setengah 10 bisnya berangkat. Di mana ada bisa peluang telatnya? Pastilah jam pulang jam 9 kan. Sampai nyerah. Sampai apa ya mikir. Iya.
Itulah dijawab Pak Ucup. Jam 9. Pastilah tuh jam 9. Kan wong berangkat kan kurang sahabat jam 9. Pastilah lebih pulangnya telat jam 9, jam 9 ada daripada setengah 10. Iya. Dah dikit aja. Pastilah jam 9 lebih pulang telatnya besar. Hmm, Ketinggalan jam 9 daripada yang ketinggalan setengah 10 dah. Iya. Karena ini Pak ya, waktunya setengah menit kan Pak, sampai Iya, jam iya pokoknya enggak 9.30. tahu pokoknya yang pastilah yang duluan itu lebih apa? Lebih pulang besar Lebih telatnya besar. kan? Iya. Jam 9. Dijawab. Ada yang nak jelas tidak? Pesawat yang duluan yang lebih pagi itu lebih besar peluangnya Pak untuk telat. Yang duluan berangkat, ya pastilah besar pulang dulu kan? Misalnya kau naik bis ke Layau yang jam setengah 8 dengan yang 8 bisa pulang telat yang mana telat? Itu tidak ada mempertimbangkan lain ya Pak? Variabel lain. Maksudnya cuma di jam itu Pak ya? Iya, kita nyampe itu kalau udah telat pulang lebih bisa pulang telatnya setengah 8 pulang setengah jam 8. Kalau berangkat dari rumah 7.8. Iya. Iya kan, kalau kau berangkat rumah dari jam 7. Iya. Jam 7 seperempat. Sama berangkatnya. Lebih bisa peluang ketinggalan bis setengah 8 apa ketinggalan bis jam 8? Iya. Dasar mikir lagi ya kau nih. Udah udah nih. Kalau yang contoh 7.2 ini, kalau dia nanya ini kan, berapa rata-rata waktu yang dihabiskan untuk menunggu ini? Dari jam 7 sampai 7.30. Ini sudah pakai ekspektasi tadi ya. Rata-ratanya A tambah B bagi 2. Sudah. Tinggal hitung cak biasa rata-ratanya. Intervalnya adalah 30 menit. Totalnya jadi ya. 0 sampai 30 menit bagi 2, 15 menit. Gampang itu ya. Kalau ini tentang paradoks Bertrand. Peluang di geometri ya. Nah ini nah. Berapa peluang chord ini di tali busur? Berapa peluang panjang tali busur yang secara acak ya yang dipilih dari sebuah lingkaran itu lebih panjang daripada sisi segitiga sama sisi dalam lingkaran. Nah, ibarat gambarnya tuh ini ada lingkaran, ada segitiga sama sisi di dalamnya. Kemudian kita pilih tali busur yang lebih panjang dari sisi-sisi ini, salah satu sisi ini ya. Berapa peluangnya? Kalau di sini ada tiga interpretasi, 3 kasus. Ya, ada 3 kasus. Kasus yang pertama, itu kalau misalnya kita gambarkan ada lingkaran, terus segitiga dalam lingkaran, kita tentukan titik pusatnya ya, titik pusatnya di C. Kita punya satu jari-jari di sini, yaitu jari-jari CA, yang tegak lurus dengan sisi ini, sisi segitiga ini. Nah, kita pilih kalau kita mau cari apa namanya tali busur yang lebih panjang dari sisi ini, itu kita kan pasti memilih di atas dari titik ini ya, pertemuan ini, intersection yang di sini. Nah, misalnya ini intersection titik apa lah ini, misalnya P.
Berarti M itu berapapun titik-titik di sini kita ambil, terus kita tarik garis tegak lurus dengan si jari-jari, itu pasti lebih panjang daripada sisi yang ini. Pasti kan? Kalau yang di sini akan lebih kecil semua nih tali busurnya yang di sini. Yang lebih besar itu adalah yang di antara CP ini pasti. CP itu berapa panjangnya? CP itu setengah R ya, setengah jari-jari. Jadi M itu ya, CM sorry, panjang CM itu kurang dari atau sama dengan kurang dari sama dengan setengah R atau R per 2 ya kalau di sini. Nah, panjang CM ini itu pasti kurang dari panjang dari CP. Panjang CM pasti kurang dari panjang CP. Nah, CP tadi setengah R. Sehingga untuk menentukan berapa sih berapa peluang dari, nah ini nah, peluang dari di sini CM itu dinotasikan dengan D, panjangnya adalah D. Peluang D kurang dari R per 2. Ya. Tinggal cari intervalnya kan. Kan dia dari 0 sampai R per, ini intervalnya ya. Ini intervalnya 0 sampai R. Titiknya itu dipilih sampai R per 2. Jadi peluang D, D itu adalah panjang CM ini, kurang dari R per 2 itu sama dengan, ya, jadi ini kan sesuai rumus tadi ya, rumus fungsi distribusi seragam tuh R per 2 per panjang intervalnya adalah R kan, jadi sama dengan setengah. Ini untuk kasus yang bentuknya seperti ini. Kalau kasus berikutnya, nah, kasus berikutnya, kita mengambil satu titik, ya. Jadi satu titik A di salah satu, apa namanya? Sebenarnya terserah ya, kalau mau E boleh, B boleh. Tapi di sini dicontoh ini di A, dari sudut dari segitiga sama sisinya. Kalau kita mau cari panjang tali busur yang lebih dari salah satu sisi ini, ya, itu kan pasti di antara dari B sampai E kan, panjangnya. Tariknya dari sini sampai A ke D atau A ke sini, misalnya ini F, atau A ke sini, ini misalnya G. Kalau dia di luar dari itu, misalnya ini H, itu kan kecil kan, lebih pendek daripada sisi segitiga sama sisinya. Maka intervalnya itu adalah yang ini, panjang busur BE. Itu intervalnya. Titik-titiknya kan di sinilah pasti dipilih. Nah, kalau kita menghitung berapa sih panjang ini? Ini kan ada 3 ya, tinggal bagi 3 aja. Panjangnya adalah 1/3. Kemudian, ya sudah peluangnya 1/3 ya. Kalau yang dia bentuknya seperti ini tadi berapa? Setengah. Kalau yang kita mengambil dari kasus yang mengambil apa namanya itu salah satu ujung dari tali busurnya di sudut dari segitiga siku-siku itu adalah 1/3. Karena tinggal bagi 3 aja ini tadi kan panjang busurnya. Untuk kasus ketiga itu kita ngambil dari ada segitiga segitiga lingkaran di dalam segitiga.
Nah, di sini ada lingkaran dalam segitiga. Terus ada titik pusatnya di C. Kalau misalnya kita mau cari nih dari titik pusat ini ya, yang mana sih tali busur yang akan lebih panjang daripada sisi-sisinya? Pasti dia di nanti sini. Ini salah satu contoh di gambar ya. Di sini pun masih panjang. Di sini masih panjang. Lebih panjang dari itu. Sampai sini masih panjang ya. Heeh. Sampai di sini. Kalau ini, kalau tiba di ujung sini, misalnya ambil satu titik yang di sini, selurusan dengan ini ya. Dia akan sama dengan ini kan? Yang ini sama dengan di sini. Kalau sudah lewat dari itu, jadi lebih pendek dia. Nah, yang ini akan lebih pendek. Artinya apa? Artinya, semua titik-titik kalau kita ambil yang tegak lurus ya, yang tegak lurus ini, atau diameter yang tegak lurus dari, kita pandang sisi yang ini nih. Kita pandang sisi yang di bagian situ. Salah satu saja kita ambil contohnya. Nah, sepanjang dia mengambil, saya pakai garis warna apa ya? Hijau misalnya. Nah, kita ambil titik sepanjang di garis hijau ini, di diameter ini, yang tegak lurus dengan si sisi ini, semuanya pasti lebih panjang daripada sisi segitiga. Artinya apa? Peluangnya bagaimana? Peluangnya bagaimana? Peluangnya berarti yang panjang ini dibagi dengan apa namanya? Enggak ini aja sih sebenarnya. Kalau kita putar lagi ya, garisnya kayak gini ya. Kayak gini. Nah, begini. Misalnya kita miringkan lagi agak miring ya. Kayak gini. Kayak gini. Semuanya akan lebih panjang kan? Di sini. Selama dia masih ada di dalam uh, lingkaran yang kecil ini. Selama titik-titiknya diambil dari lingkaran di sini, itu panjang tali busurnya akan lebih dari ini. Jadi peluangnya itu tinggal peluang lingkaran yang kecil, ya. Pi per R-nya sekarang kan adalah jari-jarinya setengah ya. Nah, ini pakai ini deh. Nggak salah dijelasin. Jadi ini adalah luas lingkaran kecil itu ya, alias di lingkaran di dalam segitiga dengan lingkaran apa singkatannya nih ya, luas lingkaran dalam segitiga per luas lingkaran luar segitiga. Nah, tinggal dicari ya. Sama dengan 1/4. Jadi, ternyata memang benar. Ya. Si paradoksnya si Bertrand ini. Bahwa tali busur yang dipilih secara, ini apa nih? What is the probability? Berapa peluang? Ada 3. Ada 3 kemungkinan. Jadi kalau dia bentuknya seperti ini, ya, kita ngambil dari titik ini, maka peluangnya adalah setengah. Kalau dia ngambil dari apa namanya itu dari salah satu sudut ini akan jadi berapa tadi? 1/3. Kalau misalnya ngambil dari sini lingkaran dalam dia akan 1/4, macam-macam ya. Nah, ini distribusi seragam. Nah, misalnya ini nih contoh nih. Nomor 1. Coba, coba dikerjakan dulu nomor 1. Nomor 1 itu profesor itu butuh waktu
waktu 20 sampai 27 menit berjalan dari rumahnya ke sekolah tiap harinya. Jika dia ada kelas di jam 9 dan dia pergi dari rumah itu jam 8.37, berapa peluang dia sampai di kelas itu tepat waktu? Yang bisa boleh langsung ngomong atau raise hand dulu. Udah belum?
Bunda lagi ngaji. Berapa, Dek? Bisa nggak? Jalan kan profesornya itu butuh waktu 20 sampai 27 menit jalannya. Nah, kalau dia ada jam, dia berangkat dari rumah 8.37. Kuliahnya dimulai jam 9. Oke. Nah, berapa peluangnya dia? Ini on time nih, ya, tepat waktu. Ini intervalnya berapa berapa berarti ruang sampelnya, ibarat kata itu. Dari 20 sampai 27. Berapa menit? 7 menit. 7 menit. Ya, betul, 7 menit. Nah, dia berangkat 8.37. Harus on time jam 9. Berarti butuh waktu berapa menit? 23 menit. 23 menit ya. Nah, ini tadi 7 menit. Ini 23. Ini kan 23 menit. Nah, dari 20, ini kan rentangnya nih, 20 nih. Tapi dia butuh waktu 23. Berapa menit berarti? Dari rentangnya nih. Tadi kan T min A, T min A per B min A. T itu ya antara A sama B. A-nya tadi 20 sampai 27. T-nya 23. Berapa peluangnya? 3/7 ya. Ya, 3/7. Ya. Jadi peluangnya 3/7. Bunda, habis gitu ya. Bunda maaf ya. Bunda, ini kanan. Ini Nah, ini fungsi distribusi normal. Ya, fungsi distribusi normal. Kalau sebelum UTS kemarin kan kita bahas fungsi ini ya, fungsi binomial, Poisson. Kemarin kan untuk mengaproksimasi atau Poisson kemarin kan digunakan untuk mengaproksimasi fungsi distribusi binomial yang N-nya besar gitu ya. N-nya besar, P-nya kecil, pakai Poisson kan. Sekarang ini ada yang namanya teorema de Moivre. Bacanya gitu ya. Nah, nih. Jadi ini untuk pendekatan ke
peluang binomial juga nih. Misalkan X ini adalah variabel acak binomial dengan parameter N dan 1/2. Jadi ini adalah peluangnya. Kan binomial itu kan parameternya N sama P ya. Nah, ini dengan parameternya N-nya sebanyak N dan peluangnya adalah setengah. Maka untuk any numbers, sebarang bilangan A dan B, di mana A-nya kurang dari B, berlaku ini. Limit N mendekati tak hingga peluang dari apa namanya titiknya itu X min setengah N per setengah akar N. Ya, di antara A sama B sama dengan 1/2 akar 2P inilah. Eh, nilai E pangkat min T per kuadrat per 2 DT. Nilai Euler ya. X itu apa? X di bilangan di fungsi binomial. X itu kan NP. X itu adalah NP, sedangkan variansnya adalah, sorry. Apa X-nya kemarin itu ya? Bener ya, NP ya. Variansnya adalah N kali P dikali P min 1. Untuk binomial kemarin ya. X-nya adalah N kali P. Varians X-nya adalah N kali P 1 min P. Nah, jadi ini X dikurang ini ya, per ini adalah variansnya. P-nya adalah setengah nih. Teoremanya ini. Jadi ini sama saja ya. Ini kalau misalnya Pak peluangnya probability-nya adalah setengah. Ini secara umum lagi bahwa untuk teorema sekarang ditambahin oleh Laplace, teorema de Moivre Laplace-nya adalah ini ya, bisa dilihat. Kalau si de Moivre aja itu adalah N, parameternya N sama setengah, tapi kalau ditambah dengan Laplace, teorema de Moivre ini jadi seperti ini. Parameter N sama P. Sama baik sebenarnya ya. Ya. Jadi ini V nilai tak hingga ini adalah yang tadi ya. Ini totalnya 1, fungsi distribusinya. Fungsi distribusi yang ini, tapi ini dari minta hingga sampai ke T ya, itu adalah fungsi, apa namanya itu? Standar normal. Standar normal. Kalau misalnya, apa namanya? Kita belajar distribusi normal ya di Stardust itu. Nah, yang inilah. Ini turunan F. Kalau fx, FPDF-nya pasti turunan dari si ini tadi. Turunan dari yang ini tadi. Yang ini. Ya. Bentuknya simetris. Bentuk seperti lonceng.
karena dia berbentuk simetris terhadap fungsi fx-nya, sehingga daerah ini kan kalau distribusi normal dulu ya, masih ingat di bawah daerah luas di bawah daerah kurva ini adalah total peluangnya, yaitu 1. Nah, jadi VT is the area under this curve from negatif tak hingga sampai ke T. Jadi dari paling kiri sampai ke nilai T. Itu adalah ini peluang. Ya, kayak distribusi normal ya. Diingat-ingat lagi. Sehingga kalau misalnya di titik di T-nya sama dengan 0, maka peluangnya adalah setengah. Kan dari minta hingga sampai ke T sama dengan 0 ini, di tengah-tengah, pasti ini kan setengah-setengah. Sebelah kiri setengah, sebelah kanan setengah. Karena totalnya tadi adalah 1. Sehingga berlaku inilah. Jadi, V negatif T itu sama dengan 1 min V dari T. Ah, setengah-setengah kan? Ya, ini pembuktiannya nih. Nah, ini misalkan Z adalah variabel acak normal baku dan alfa itu adalah konstan yang diberikan, tentukan bilangan real X yang maksimum di antara ini, yang memaksimumkan nilai P ini. Z di antara X sampai X plus alfa. Nah, jadi X sampai X plus alfa. X-nya kita ubah dulu ya. Ubah dah ini. Enggak. Jadi ini secara intuitif dari X sampai ke X plus alfa itu pasti maksimumnya di min alfa per 2. Maksimumnya. Ini dari X sampai X plus alfa, maksimumnya ada di min alfa per 2. Oke. Kenapa ini maksimum ini? Tapi kalau untuk menunjukkan secara matematisnya, ini ya, kita gunakan fungsinya tadi, 1/akar 2pi. Ini intervalnya pasti dari X sampai X plus alfa ya. Jadi X sampai X plus alfa. Fungsinya tadi kan bilangin Euler min X pangkat 2 per 2 ya. Atau kalau T, T jadi ini. Jadi kita ganti ini menjadi min Y kuadrat per 2. Nah, the number X yang memaksimumkan nilai ini adalah akar dari turunan pertamanya. Turunan pertama ini. Turunan pertama ini sama dengan 0. Masih ingat kan untuk nilai maksimum dari suatu fungsi, yaitu turunan pertamanya adalah sama dengan 0 di kalkulus ya. Udah kita masukkan nih turunan pertamanya. Kalau ini diturunkan, jadinya ini ya, 1/akar 2pi. Tinggal substitusi. Ini kan integral sudah. Kalau turunan ya udah masukkan saja nanti ini fungsinya. Sama dengan 0. Nah, kalau kita hitung ini kan min yang ini ya. Nah, ini hitung nih. Min X kuadrat sama dengan 0.
min X plus alpha per 2. Per 2-nya belum. Per 2. Mana itu? Dapat dah ini. X sama dengan min alpha per 2. Ya, sorry. Nah, ini jadinya ini.
Bisa nggak? Yang bisa boleh raise hand atau langsung di sini annotate di sini. Siapa yang bisa? Ini kan? Berarti sama saja dengan E min X plus alpha pangkat 2 per 2. Ganti B. Terus min X plus alpha pangkat 2 per 2 sama Nah, dengan... setengah 10. Wih, dah jam 10 kan Nyok? Sudah kau nih. Ciko ini lagi Be, Pak. Iya, PR ya, sudah PR. Iya, Iya. PR. Jadi PR, Pak ya. Nah, Ibu kasih ini Be ya. Min X PR. kuadrat per 2. Nah, ada I masih tidak bisa dapat Dah ini yuk. nah, dah baca juga dia. Ya ampun. Ya, tinggal samoi Be kan. Sudah sama-sama bilangan Euler ini. Pucuknya tinggal disamoi. Berapa dapat X. Cak mana bisa dapat X sama dengan min alpha per 2. Ya, selesaikan. Nanti bacalah ini ada contohnya ya. Ini fungsi distribusi normal sama Cak kita cari di apa namanya itu? Stardust pernah dipelajari. Kalau misalnya nyari di titik P sama dengan X sama dengan 35 sebenarnya kan 0 ya. Tapi kita bisa menggunakan pendekatan aproksimasi seperti ini. Menggunakan tepinya. Jadi tepinya itu 34,5 sampai 35,5. Nah, ini contoh-contohnya. Ada lagi eksponensial sebenarnya. Baca bela ya. Eksponensial sama gamma. Itu pendekatan ke Poisson. Ya Pak ya. Poisson. Nah, ini Poisson proses eksponensial sama lagi gamma ya. Nah, dipelajari silakan. Nah, ini. Kalau ini di Poisson, tapi XN-nya itu apa nama itu ngomongin yang N-1 yang pertama sampai ke N, kejadian ke N. Kalau yang eksponensial tadi itu selang waktu yang dihabiskan. Ya, itulah.
Ya, boleh dikerjakan latihan untuk distribusi normal ini. Coba di ini Beh. Yang A Beh. Hmm. Nomor 2, nomor 3 ya. Dah, itulah. Ada yang nak ditambahin nggak? Prof Ucup, Pak Ucup. Pak, ada yang mau ditanyakan nggak, Dek? Bingung ya? Ya, coba dulu dikerjakan nomor 2 dan nomor 3 sambil diingat-ingat lagi ya materi-materi Statdas. Kita foto dulu ya. Ibunya agak kesulitan tombol print screen-nya apa jebol. Nggak bisa, jadi minta tolong siapalah di sini yang mau jadi relawan. Silakan dibuka kameranya, Pak. Kita foto dulu, Pak. Ya, Farid, Farid. Farid nggak ada. Amori aja deh, Amori tolong di screenshot. Oh, nih, amat baik, Bu. Ya, Pak Ucup, mana Pak Ucup? Screenshot dulu. Lihat dulu dong. Iya, Pak. Nah, hahaha. Kalau sudah Pak katanya. Kalau belum bisa mulai. Kayak ini. Baik, di sini ada 4 slide. Slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Slide terakhir, 1, 2, 3. Oke. Sudah, Bu. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Nah, minggu depan kita belajar lagi ya. Yo. Minggu Pak, depan. minggu depan materinya ini Pak ya. Apa tadi tuh? Random variable. Apa ya, lupa Pak. Lihat dulu, tengok dulu. Apa bahasing lah Ini bukan random variable generation. Bahasing lah Oh iya iya iya. Oke deh, minggu depan hari Sabtu lagi Beyo, jam Ya, 8 ya, gabung. cailah. Nah, oke. Habis itu Terima kasih libur semuanya. kita 2 minggu. Yo, Ya. Lebaran. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak, Bu. Terima kasih, Ya, Pak Bu. sukses lah. Dah. Siapa hostnya mati kelak?